menjelaskan mengenai ini satu lapangan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, pertama mengenai definisi. Sebuah karya tulis ilmiah dari mahasiswa yang memiliki tujuan untuk mengetahui pemikiran atau ide terhadap suatu pokok permasalahan. Nah, temanya ini sudah dibentuk tema apa ya? tema sudah. Nah, itu diangkat berkaitan dengan metodologi yang bersangkutan. Itu ada ini Mbak. Yang tema itu biasanya ada rumusan masalahnya dari Bapak Ujuni sendiri. Biasanya dikasih KPS. KPS kita kalau KPS metodologinya ya. Kalau buat itu Temanya itu sesuai. Soalnya ada nggak di KPS itu ya, yang bawah itu ada temanya, kemudian ada tulisan ini sekolah gitu. Jadi biasanya kolom itu sebelahnya tema itu ada ringkasannya, ada definisi, ada protokol, penyebab, ada dampak, sama ada solusi. Cuma ada solusi kalau satu. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Ini Mbak bisa dicatat mengenai langkah-langkah penulisan dari riset. Yang pertama yaitu membuat tulisan masalah atau pertanyaan. Nah, nanti itu tulisan masalahnya itu kan ada biasanya juga ngerembeng pertanyaan, ya itu buat diwawancarakan ke narasumbernya. Terus kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan data. Nah, dari pembicaraan oleh dari kita sama narasumber, nah itu kan ada data-datanya. Nah, data-datanya itu dikumpulkan itu ada mencantumkan yang A mengenai apa, yang sampai tanyakan itu tentang apa, penyebabnya, boleh A menentukan apa, dan namanya ditulis. Kemudian ada pembahasannya, sama kayak saya buat makalah tapi yang di pembahasan. Terus kemudian yang ketiga yaitu pencantuman hasil wawancara, menulis keseluruhan hasil riset beserta kesimpulan. Jadi setelah pembahasan dan subbab yang sudah ditulis itu di bawahnya langsung misalnya buat materi A, B, C, D. Nah, kemudian yang T-nya itu kesimpulan. Tapi ya terserah sampai mau buatnya itu berapa support itu terserahnya sampai. Dan itu sesuai dengan rumus masalahnya. Cuma buat 10 ya apa-apa sampai jadi. Terus kemudian ada struktur mini riset. Mbaknya yang tadi sudah ada. Kemudian struktur mini riset. Yang pertama judul. Menuliskan judul dari tema yang telah diberikan oleh riset dan memberikan nama kelompok dalam judul. Jadi itu judulnya ya, misalkan judulnya perjudian. Nah, di bawahnya oleh siapa, koma siapa. Gak usah ini, langsung nama. Kemudian yang kedua yaitu tema atau subbab. Menuliskan subbab dari rumusan masalah yang telah disampaikan pada informasi narasumber. Jadi menuliskan subbabnya. Terus kemudian pembahasan. Pada setiap subbab terdapat penjelasan hasil wawancara. Apabila tidak ada, bisa mengambil dari buku. Penting untuk menuliskan dialog langsung pada pembahasan. Nah, di dalam pembahasan itu seandainya sewaktu kalian melakukan wawancara itu sesuatu hal yang informannya tuh nggak tahu, narasumbernya tuh nggak tahu, semisal mengenai perjudian itu
ngomong di dengan pas waktu ditanya itu baru kayak kalau kayak gitu kan otomatis kita harus mencari sumber-sumber gimana. Nah itu dicampurkan di pembahasannya. Kemudian kan sana melakukan dialog nih kali narasumbernya itu. Nah itu juga dicampurkan penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung itu dua tanda petik. Nah itu dituliskan kalimat langsungnya, terus kemudian tanda petik tutup. Nanti belajar bahas di selanjutnya. Ya itu soalnya kemarin saya dan Pak Lutfi itu katanya ini ada beberapa yang belum ditulis dialognya, jadi itu ya bisa dimasukkan. Tapi ya nggak harus masuk yang sama yang saya urusan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang saya katakan menulis kesimpulan setelah pembahasan. Kemudian dokumentasi itu mencampurkan foto atau dokumentasi hasil wawancara dengan narasumber. Jangan lupa sensor. Iya soalnya foto kreasi ya itu setelah kesimpulan ada dokumentasi juga. Bisa ditulis dokumentasi, bisa ditulis lampiran. Nah, nanti itu fotonya itu dicampurkan di situ. Terus kemudian yang terakhir daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu nggak ikut ke subbab, jadi langsung di lembaran kembali. Terus di tengah-tengah tulisan daftar pustaka. Menuliskan sumber dari pembahasan yang telah dikutip. Jangan lupa menuliskan sumber wawancara yang telah dilakukan. Nanti itu ya Mbak, sumbernya itu kan dengan memperoleh dari dialog sama narasumber ini. Nah, nanti itu dituliskan jangan lupa untuk tanya nama. Untuk yang selanjutnya, detailnya akan dijelaskan oleh ini ada sebelumnya izinkan saya buat sedikit memberi kalian tips. Ini ada tips untuk wawancara sebelum kalian wawancara. Kalau tadi Mbak Edi sudah menerangkan tentang gimana sih awal-awal cara kalian keren supaya sebelum wawancara itu sudah sedia. Salah satunya keren pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada si narasumber tadi. Yang itu kan ada pada saat wawancara, jangan lupa untuk menanyakan nama yang sudah dibahas tadi. Dan ketika wawancara bisa merekam atau menulis hasil dialog yang diungkapkan oleh informan atau narasumber. Karena itu akan digunakan untuk kecanduman di sebuah pembahasan dan daftar pustaka. Itu tadi sudah ada di pembahasan awal atau mau dibahas lagi? Oh iya. Nah ini kan nanti kalau dari Mbak sendiri di kota kan tidak memegang elektronik. Nah nanti kalian itu kan kayak nyatanya dari Word aja. Dan untuk sesi dokumentasi kemarin dari Mbak sendiri apakah benar atau tidak? Tidak ya, karena mungkin ini bukan disusun menjadi buku juga, mungkin dari diskusinya aja yang dibutuhkan. Nanti kalian bikin file dokumen ya. Per kelompok biasanya. Nah ini nanti yang dimasukkan ke dalam file dokumen itu apa saja terkait pencantuman di apa namanya dari karya wawancara kali ini. Nanti bakal tak kasih apa gambarnya sih. Nah ini yang selanjutnya ada tutor penulisan di dapus ini riset. Nah seperti yang diterangkan sama Mbak Edi sebesar ya itu kan kalau di daftar pustaka itu di akhir sendiri dan di halaman yang baru berbeda gitu ya. Nah, ini ada nama belakang narasumber, nama depan narasumber. Seperti halnya kita kayak bikin dapusnya kalau mengambil dari internet,
Susilo, warga titik Maretnya Tujuan. Terus nama daerahnya, untuk yang kalian wawancarai ini daerah mana? Terus tanggal, bulan, tahun, waktu kalian melakukan wawancara. Terus habis itu ini kan sudah ada judulnya. Nah ini kalian tulis di awal sendiri di pustaka. Setelahnya ini kalian boleh mencantumkan beberapa sumber yang perlu dimasukkan di dalam daftar file. Nanti kan seperti yang Mbak Renis tadi omongin, umpamanya dalam perjanjian ditanya orangnya tidak ngerti apa sih definisi judi itu kayak apa. Kalian kan harus nyari tuh kayak agak panjang kalimatnya, kan kalimatnya dari info atau enggak di jurnal artikel di buku itu sampean cantumkan di bawah itu. Nah ini kalau nulis ini karena hanya suruh ini saja baru. Nah ini any question? Mungkin ada yang ditanyakan dari slide-slide itu pasti ada. Penyusunannya kalau jauh itu banyak ya dengan mau merangkai pertanyaan bapak terus ya semua wawancara nanti pertanyaannya itu masuk ke surat nanti kayak pribadi ya misalnya dengan apa tema kan kemarinnya dosen berarti itu kan semisal fenomena gosok di pesantren. Nah, terus ada sampai itu menanyakan penyebab gosok di pesantren, terus dulu tempatnya gosok di pesantren sehingga itu kan saya punya berbagai pertanyaan. Nah, terus itu nanti ditulis penyebab gosok di pesantren, terus yang di ya kalau misalnya masalah itu dibuat ketika sebelum ini melakukan wawancara. Kalau yang pembukuannya ditulis langsung penyebab gosok di pesantren. Dan terus itu harus bangun itu apa saja. Nah terus juga menuliskan kutipan langsung itu kutipan dari narasumbernya. Kalau menurut saya penyebabnya itu deh motor-motor nyokro. Nah itu gitu deh kayak ada kutipan dua ya kayak jawab. Kenapa kok disuruh pasti kan itu bisa masalah jawab karena kan ini dari kata-katanya tadi kan jadi kalian di pembahasan tinggal kayak yang aku tinggal turunnya dari sama menyesuaikan pertanyaan menyesuaikan dari anak dari wawancara ini sudah ada mana ya? Sebenarnya kan cuma satu sih ada kalau di saya itu ada yang dua soalnya temanya juga pencurian sama itu melakukan tawuran di sekolah itu jadi kan temanya dua jadi ya informasinya itu juga baik itu di wawancara itu apakah ada cara penanggulannya cara menangani kayak masih lor gitu kan ini kayak kalau sampai karena kan ini dari awalnya itu dari punya apa
nggak setelah. Kalau wawancara kayak sekedar tanya-tanya. Kalau kita kemarin ya memang solusinya itu memang dari Pak Yus itu sebenarnya ada, cuma ya orangnya tergiur kan. Juga kita belajarnya yang merumuskan solusi yang bayar sendiri ya. Jadi langsung ngasih solusi juga. Jadi diri sendiri. Itu masalah. Kalau nanti anaknya ditanya dengan kayak saya kan pertanyaan itu jawabannya nanti langsung sama orang ya. Nanti kalau menurut saya itu sudah masuk kayak solusinya itu sama terus kalau mau tambahkan ya seandainya menurutnya sampai jawaban dari narasumbernya kurang sama boleh mbak nambahin, cuman bukan dalam bentuk dialog, dalam bentuk ya teks biasa kayak buat makalah tambahin nggak apa kenapa Kayak misalkan iya ada kayak dari Pak Ali itu dia juga dapatkan iya misalnya bukan juga dari Pak Ali itu tentang misalnya pengertian gosok itu kan langsung kita juga bisa cuma para ahli ini misalnya ngambil kayak jurnal itu apa jurnal ini kan nanti maksudnya itu misalkan menurut para ahli nah itu ada tahunnya mbak, tahun mengutip dari jurnalnya atau bukunya itu ditulis masukkan langsung, tapi juga dimasukkan di sini berarti mbak kalau misalkan mengutip dari buku atau dari mana itu ya dimasukkan di daftar pustaka ini nanti tadi PPT ini sebenarnya dikirim ke nanti bisa sampai ke saya. Soalnya saya ada sini banyak yang hilang. Jadi takutnya masih salah. Ini ada contoh file dari laporan gitu ya. Iya kayak mana ya asalnya langsung dikasih. Ini apa yang buat ya? Hawinya kalau maaf ya. Berarti ini kayak laporan video. Iya. Misalkan nggak usah cover, nggak usah ini langsung jadi sendiri. Laporan dari sini misalkan penelitian kalau di kampus satu ya mbak, DKP itu dibuat buku mbak, jadi ya kayaknya ya buku ada profilnya, ada kata pengantar, terus ada sinopsis, itu kayak novel tuh mbak. Yang buat siapa semua? Satu jadi satu kelas, satu buku jadi dari buku lama dan itu aku expect cuma sama kiri ini ya dia dari pustaka dan kami kok aku tuh ada susah di sini ini tinggal step up masih ada ini yang dari ini langsung bakal sosial gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kita mau nanya lagi. Oh, ada yang sih banget. Sudah ada tandaan. Semoga lancar ya nanti pelanggan teman-temannya. Gimana kak? Tulis. Din ya Sudah ada kalian. Mungkin itu saja ya. Sekian juga dari kami atau ada tapi kalau ada yang kurang mengerti bisa bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.